HP 3 jutaan ini punya skor Antutu hingga 1,4 juta. Apa itu? Yuk kita bahas. Yo guys, Gadget bersama Rah Krisna di sini, dan kali ini kita akan memberikan 5 HP harga 3 jutaan terbaik yang bisa kita rekomendasikan di bulan Oktober sampai November 2025. Dan seperti yang aku mention di awal ya, ada HP yang udah oke banget buat kamu yang cari HP gaming karena Antutunya udah 1,4 jutaan menurut beberapa review. Dan ada juga HP yang bahkan bisa masuk nominasi salah satu HP dengan kamera terbaik versi DxOMark yang harganya 3 jutaan tapi udah bisa di atas iPhone 14 dari segi kualitas kamera. So, pastikan kalian simak videonya aja biar kalian bisa menemukan HP 3 jutaan yang paling pas atau bisa menggunakan chapter yang sudah kami sediakan. Thank you ya, langsung aja kita mulai dari HP yang pertama. HP 3 jutaan terbaik Oktober 2025 yang pertama adalah Infinix Note 50 Pro. HP ini udah approved by Gadgetin karena sudah dinobatkan sebagai salah satu HP 3 jutaan terbaik versi Lebaran 2025. So ya, jadi auto recommended nggak sih? Well, selain approved by suhu kita, HP yang dibanderol seharga 3,1 juta bahkan kurang ini sudah ditenagai dengan chipset MediaTek Helio G100 Ultimate dengan grafis Mali G57 MC2, RAM-nya 8GB dan storage-nya yang lega di 256GB UFS 2.2. Kombinasi spek ini tentunya udah oke ya buat kebutuhan harian kayak scrolling TikTok, buka YouTube, browsing ataupun chatan sama gebetan. Terbukti skor Antutunya juga tergolong cukup tinggi di 420 ribuan. Dipakai main game Mobile Legends di settingan super high bisa dapetin 60-80 fps, main PUBG di settingan smooth ultra bisa dapetin 40 fps, dan Genshin Impact settingan lowest 60 fps bisa dapetin di 30-40 fps. Main game di layarnya ini juga udah tergolong nyaman. Layarnya 6,78 inch Full HD Plus berpanel AMOLED dengan tingkat kecerahan di 1300 nits. Refresh rate-nya juga tinggi ya, bisa mencapai 144 Hz. iPhone 16 aja sungkem guys lihat refresh rate-nya ini. Baterainya sendiri tergolong cukup badak di 5200 mAh yang bisa dipakai seharian dari pagi sampai malam. Terus dia juga udah menggunakan fast charging 90 watt dan juga udah mendukung wireless charging hingga 30 watt. Cuma nunggu kurang lebih di 38 menit aja kita udah bisa ngecas dari 0 ke 100 menggunakan chargernya ini. Kalau begini ceritanya, powerbank harusnya makin nggak ada yang beli dong. Ya nggak? Bobotnya juga ringan di 198 gram, dan untuk kameranya sendiri itu di belakang ada lensa utama 50 megapiksel dan ultrawide 8 megapiksel plus ada kamera depannya di 32 megapiksel. HP 3 jutaan terbaik Oktober 2025 yang kedua adalah Tecno Camon 40 Pro 5G. HP dengan kamera terbaik di kelas 3 jutaan saat video ini dibuat. Bahkan menurut si DxOMark, kalian bisa cek aja rankingnya langsung di sini, nanti kita kasih linknya. HP ini bahkan punya kualitas kamera yang di atas iPhone 16 yang mana harganya bahkan 3 kali dari harga si Camon ini. Semua ini berkat lensa Sony LYT700C yang biasanya dipakai oleh HP-HP di atas 5 juta. Resolusinya gede, 50 megapiksel f1.8 yang udah support perekaman hingga 4K 30 fps. Terus ada kamera ultrawide 8 megapiksel yang udah mendukung autofocus dan bisa merekam hingga 2K 30 fps. Kamera depannya sendiri beresolusi 50 megapiksel autofocus yang udah bisa ngerekam hingga 4K guys ya. 4K 30 fps. Biar lebih kebayang, cek aja sampel kameranya di kontennya Gadgetin berikut ini. Singkatnya ya, kalau kalian lagi nyari HP 3 jutaan dengan kamera terbaik, Tecno Camon 40 Pro 5G adalah pilihan yang mutlak. Bahkan kalau kita bandingkan dengan HP 5 jutaan pun masih menang si Camon 40 Pro ini. Secara performa, HP ini ditenagai dengan MediaTek Dimensity 7300 Ultimate dengan grafis Mali G615 MC2, RAM 8GB dan storage 256GB. Meskipun bukan yang terkencang, tapi performa dari si Camon 40 Pro ini udah oke lah buat kebutuhan harian, multitasking, ataupun main game-game casual.
Terbukti skor Antutunya tergolong tinggi untuk kelas 3 jutaan, 680 ribuan. Main Mobile Legends settingan Ultra Super bisa dapetin 89-90 fps. Genshin di settingan medium bisa dapetin 42 fps. Layarnya juga bagus, pakai panel AMOLED 6,78 inch Full HD+, yang mana bezelnya juga tipis ditambah adanya refresh rate 144 Hz. Terus dia juga punya brightness yang tergolong tinggi ya di 1000 nit. Baterainya sendiri standar ya di 5200 mAh, yang mana masih bisa lah dipakai dari pagi sampai sore. Ngecasnya juga standar, yang maksudnya standar kencang di 45 watt, yang bisa ngecas kurang lebih 1 jam dari 0 ke 100. Meskipun speknya udah gahar, bodi HP ini tetap tipis dan tergolong enteng juga, dengan bobot cuma 180 gram dengan ketebalan 7,3 mm. HP 3 jutaan terbaik selanjutnya adalah Infinix GT 30 Pro 5G. Hadir sebagai smartphone dengan performa gaming terbaik di kelas 3 jutaan, HP Infinix ini tentu menjadi salah satu HP yang bisa kita rekomendasikan. Nih, chipsetnya aja ya, udah pakai MediaTek Dimensity 8350 Ultimate dengan grafis Mali G615MC6, RAM yang kencang banget, 8GB LPDDR5X dengan penyimpanan UFS 4.0, kapasitasnya 256GB. Nah, sebagai gambaran, UFS 4.0 pada HP ini udah punya performa atau kecepatan yang 250% lebih kencang jika kita bandingkan dengan UFS 2.0. Tentu ini akan berdampak oke juga ya buat kalian yang suka loading file gede atau buat loading game kayak Genshin Impact ataupun Mobile Legends. Itu bakalan lebih cepat lagi tuh, lebih cepat lagi tuh loading aplikasinya. Skor Antutunya bisa mencapai 1.463.000. Ya, ini sangat-sangat kenceng. Dipakai buat main game Mobile Legends di settingan map ultra dengan FPS yang ultra juga bisa dapetin 120 fps. PUBG Mobile di settingan smooth ultra extreme ini bisa dapetin 120 fps. Sayangnya pas kita main Genshin di settingan rata kanan, rata-rata FPS-nya nggak yang mentok banget di 60 fps, masih sekitaran di 58 fps. Soal bobot, HP gaming ini cukup ringan di 188 gram dengan tebal 7,99 mm. Jadi kalau kalian suka push rank 2 jam, 3 jam, 4 jam, harusnya nggak pegal-pegal lah pegang HP ini, karena masih tergolong cukup ringan. Baterainya sendiri gede, 5500 mAh, jadi udah cukup buat dipakai seharian. Ngecasnya juga sat-sat guys, karena dia udah pakai fast charging 45 watt yang butuh sekitar 1 jaman buat ngisi dari 0 sampai penuh. HP ini juga support yang namanya wireless charging hingga 30 watt dan juga support reverse, bener ya? Bener. Reverse charging hingga 5 watt. Soalnya HP ini selain bisa dicas tanpa kabel, dia juga bisa menjadi semacam power bank yang bisa ngecas HP lain. Terakhir, masalah kamera, ada 108 megapiksel kamera belakang, 8 megapiksel ultrawide, dan 13 megapiksel kamera depan. Kualitas fotonya sendiri lumayan bagus, apalagi kalau kita pakai night mode-nya. Nah, ini akan sangat membantu ketika foto di malam hari. HP 3 jutaan terbaik selanjutnya adalah Infinix Note 50s 5G. Ini adalah HP all-rounder, alias udah bagus di segala bidang, merata. Mulai dari performanya, dia udah tergolong kencang dengan MediaTek Dimensity 7300 Ultimate, grafis GPU Mali G615MC2, dan RAM 8GB LPDDR4X. Untuk storage-nya sendiri di 256GB dengan UFS 2.2. Kombinasi spek ini udah mumpuni ya buat kalian yang sering pakai HP buat multitasking, chatting, ataupun hiburan. Skor Antutunya ini udah tergolong kenceng ya, karena udah nyentuh di 705 ribuan. Dipakai buat main game Mobile Legends settingan Ultra Super bisa dapetin 90 fps. PUBG Mobile untuk settingan Smooth Extreme bisa dapetin 90 fps, dan Genshin di settingan lowest bisa dapetin 40-60 fps. So far, kemampuan gaming dari HP ini udah tergolong oke buat kelas 3 jutaan, meskipun tentu bukan yang paling kencang ya. Jadi bisa kalian sesuaikan aja dengan kebutuhan. Kalau cari gaming, tentu yang HP sebelumnya itu the best sih.
Infinix Note 50s 5G hadir dengan layar AMOLED 6,78 inch Full HD Plus dengan refresh rate-nya di 144Hz dan brightness-nya di 1300 nits. Baterainya juga tergolong oke ya, cukup gede di 5500 mAh yang bisa dipakai dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam harusnya bisa. Kalau penggunaan kalian tergolong ringan aja. Ngecasnya juga sat-sat ya, karena udah ada fast charging sampai 45 watt. Nah, yang keren lagi ada fitur yang namanya bypass charging, biar baterainya bisa lebih awet pas dipakai sambil ngecas. Dan bahkan HP ini bisa kita jadikan power bank dadakan lewat fitur 10 watt reverse wired chargingnya. Terakhir, bodinya enteng di 180 gram dengan tebal 7,6 mm. Kameranya 64 megapiksel di belakang dan 13 megapiksel di depan. Untuk hasil jepretannya sih udah tergolong oke, detail gambarnya bagus dan warnanya juga udah cukup akurat. HP 3 jutaan terbaik yang terakhir adalah Poco X7 5G. HP all-rounder yang bisa dipakai buat menunjang berbagai aktivitas dan dia juga sudah support sinyal atau teknologi 5G. Soalnya dia udah ditenagai chipset kencang MediaTek Dimensity 7300 Ultimate dengan Mali G615MC2, RAM 8GB dan storage UFS 2.2 256GB. Skor Antutunya di angka 680 ribuan, mirip-mirip sama Infinix yang nomor 4 tadi. Terus dipakai buat main game kayak Genshin settingan lowest dapat sekitar 38 fps, Mobile Legends di settingan ultra super dapat di 90 fps. Jadi udah aman banget ya buat kalian yang suka main game casual atau suka push rank, entah itu push ranknya di Mobile Legends ataupun di PUBG Mobile. Performa gamingnya ini tergolong oke dan juga udah didukung oleh layar yang oke juga dengan panel AMOLED. Yes, Poco X7 5G hadir dengan layar AMOLED 6,78 Full HD Plus dengan refresh rate-nya di 144Hz dan brightness-nya yang cukup terang di 1300 nits. Layar ini tentunya udah nyaman juga ya, meskipun kita pakai di bawah terik sinar matahari, karena punya kecerahan atau nits yang udah tergolong cukup tinggi buat menghajar by one dengan teriknya dunia siang. Kualitas visualnya juga udah nyaman dan tergolong cakep untuk kelas 3 jutaan. Dari sisi kamera, Poco X7 dibekali triple kamera belakang dengan sensor utama 50 megapiksel f1.5 plus OIS, ultrawide 8 megapiksel dan makro 2 megapiksel. Perekaman videonya sendiri bisa sampai 4K 30 fps. Di depan ada kamera 20 megapiksel yang untuk perekamannya di 1080p 60 fps. Baterai 5110 mAh-nya juga udah dilengkapi fast charging 45 watt. Ngecas sampai full itu kurang lebih makan waktu di 1 jam aja. Beratnya juga ringan ya, sekitar di 189 gram dengan tebal 8,6 mm kalau nggak salah. Atau kalian bisa cek di sini. Untuk fitur lain dari HP ini juga tergolong lengkap. Mulai dari adanya dual speaker, fingerprint under display, NFC, AR blaster, sampai dukungan SDR10 Plus dan juga Dolby Vision. Yo guys, itu dia 5 HP harga 3 jutaan yang bisa kita rekomendasikan di bulan Oktober sampai November 2025. List lengkap dari 5 HP tadi bisa kalian cek aja di keranjangnya YouTube Shopping. Di sini harusnya ya. Dan seperti biasa di sana juga kalian bisa melihat harga terupdate dari kelima HP yang sudah kita bahas. Karena ini penting, siapa tahu kalian nontonnya bulan depan, 2 bulan lagi, setahun lagi. Siapa tahu masih relevan mungkin. Jadi kalian bisa cek aja keranjangnya YouTube Shopping. Dan kalau nggak salah ada promo juga sih kadang-kadang ya, cek aja dah. Nah kalau kalian masih bingung-bingung, ada masukan atau kayak kalian menemukan HP yang juga oke banget di harga 3 jutaan yang layak direkomendasikan, bisa drop juga di kolom komentar. Mari kita berdiskusi secara sehat. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Like kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu di rekomendasi tablet sih harusnya ya. Ya, tunggu aja konten dari Raga. Bye!